Teman-teman nanti kalau misalnya ingin bertanya langsung aja kita biar lebih interaktif aja kali ya. Aku hanya sharing my thoughts doang. So, oke. Tadi pagi udah sempat di-sharing sama Martin yang lagi kuliah. Jadi intinya adalah kita akan bicarakan terkait dengan zona nyaman. Zona nyaman itu siapa sih yang nggak ngerasain zona nyaman di antara kita? Ada yang suka sekali dengan zona nyaman nih? Atau suka yang tipikal yang segala sesuatu yang menantang? Oke, kita akan bahas terkait dengan hal itu ya. Ini terus sekilas tentang aku. So, sekarang aku mau minta nih teman-teman partisipasinya ya, coba dijawab secara jujur. Kapan terakhir kamu melakukan sesuatu yang sama sekali baru dan belum pernah kamu lakukan sebelumnya? Apa yo? Ada nggak? Ya udah saya aja Kak ya. Ya, boleh. Penanggung jawab ini Christmas Around the World. Wow, oke. Oke, kita Udah jawab pertanyaan kedua. Kapan terakhir kamu datang ke suatu tempat yang sama sekali baru dan belum pernah kamu kunjungi sebelumnya? Ada? Ada. Apa tuh? Daerah Lampung. Daerah Lampung. Itu daerah yang di luar teritori kenyamanan kamu atau menurut kamu gimana tuh ketika mengunjungi itu? Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya tujuannya jalan-jalan awalnya. Tapi sepertinya ada kenyamanan dapat di sana. Oh, ada kenyamanan lagi. Sebenarnya ingin bertanya karena apa ya? Karena apakah keruwetan di Jakarta ini kemacetan yang sangat membosankan, akhirnya tiba di tempat satu daerah membuat sesuatu hal yang berbeda seperti itu. Mungkin apakah itu secara psikologinya gimana tuh? Oke, nanti kita jawab itu ya. Nanti kamu kasih pertanyaan lagi, simpan dulu pertanyaannya. Tapi yang penting jawaban untuk ini pernah ya, mengunjungi suatu tempat yang baru yang belum pernah kamu kunjungin. Oke, nanti kita tanya lagi untuk itu. So, pertanyaan terakhir. Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan orang yang sama sekali baru dan belum pernah kamu jumpain? Pernah ada? Atau belum pernah ada? 3 bulan yang lalu mungkin, Kak. 3 bulan yang lalu? Oke. Ya. Berarti sudah pernah ya. Kalau teman-teman yang lainnya nanti boleh ikut menjawab dalam hati juga boleh. Oke ya. Yang penting aku tahu responnya. So, kalau misalnya tadi jawabannya banyakkan yang udah, ada yang belum, itu relatif dan memang bisa saja terjadi. Nah, ini zona nyaman ini saya akan kaitkan dengan namanya sindrom katak rebus. Pernah tahu ya? Pernah dengar cerita ini? Sindrom katak rebus? Ada yang tahu? Apa tuh ceritanya? Ada yang tahu ceritain? Bisa ceritain? Apa sih sindrom katak rebus itu? Apa tuh ceritanya? Katak rebus. Ya? Dia diam di satu tempat. Ya, terus? Kondisinya adem. Nggak taunya di bawahnya sudah ada api. Makin hangat, makin nyaman. Totalnya matang. Totalnya matang. Kira-kira? Ya, betul. Ada lagi nggak pandangan lain? Fenomena katak rebus nih. Kamu udah pernah dengar. Tadi benar tuh. Ada lagi kira-kira siapa tahu ada punya pandangan lain terkait dengan teori atau fairy tale-nya katak rebus. Apa sih katak rebus tuh?
Tapi semuanya sepakat ya bahwa ceritanya Katak Rebus itu dia katak ini berada di dalam sebuah wadah yang awal-awalnya enak, rasanya biasa-biasa aja, kemudian lama-lama kok rasanya agak anget-anget gitu ya, tapi kok kayaknya enak-enak juga, ya kan? Terus lama-lama kok kayaknya udah mulai gerah nih ya, cuman kok kayaknya tetap enak juga di sini. Nggak sadar ternyata kematangan ya kataknya. Oke, pertanyaan saya nih terkait dengan itu. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa katak tidak melompat keluar panci ketika tungku mulai dinyalakan dan suhu perlahan dinaikkan? Ada tahu nggak pertanyaan jawabannya? Kira-kira tahu kenapa katak tidak mau lompat keluar nih dari panci? Kan udah tahu nih, lama-lama suhunya dinyalain, lama-lama suhunya kok panas, tapi kok nggak mau loncat, kenapa? Yuk, kita diskusi. Siapa aja boleh kasih pandangan. Kira-kira apa jawabannya? Halo? Anybody home? Apa ya, Kak? Tahu nggak kenapa katak nggak mau lompat? Udah PTW, Kak. Udah apa? PTW? Apa tuh? Posisi enak. PW. Iya. Ngerasa nggak coba deh? Saya sih pengalaman di gereja saya aja sih ya. Kadang-kadang di gereja kalau bisa kita ke gereja, udah saking seringnya bangkunya di situ tuh, pasti tahu nih, oh ini kontrakannya si Silvani nih, kontrakannya si Silvani di bangku nomor 2 di paling depan. Oh ini tempatnya. Iya, itu sama ini. Hah? Apa? Itu bener banget, kayak kita waktu kuliah dulu tuh udah tahu, oh itu yang di belakang tuh gengnya ini nih, nggak boleh ditempatin atau di depan kayak gitu. Jadi kalau lu ya anak baru, jangan coba-coba lu duduk di situ. Nah, itu dia, itu comfort zone juga kan? Itu comfort zone, ya kan? Can you imagine, ternyata secara nggak sadar, kita nih pelaku-pelaku comfort zone. Saya yang menyampaikan materi juga sebenarnya pelaku comfort zone juga. Jadi, kita adalah katak rebus nih. Oke, kita adalah katak rebus. Karena, ini, ya, kita adalah seekor katak yang sudah terjebak oleh rasa nyaman. Ya kan? Dengan lingkungan air yang hangat, suam-suam kuku. Makanya orang suka banget nih berendam-berendam di air hangat, ya kan? Apalagi cewek-cewek sukanya sauna gitu ya, anget-anget enak nih, keringetan, ya kan? So, kita adalah seekor katak yang terlena dengan kenyamanan sehingga kita lupa nih bahwa kadang-kadang ada bahaya yang mengancam itu. Dan ketika ingin berusaha keluar dari lingkungan tersebut, segala sesuatu sudah terlambat. Pernah merasakan itu terjadi di dalam hidup kalian semua? Pasti pernah. Atau nggak pernah? Kalita, gimana? Saya mah udah banyak, Kak. Banyak pengalaman hidupnya. Kalau gitu kita tanya yang lain aja, yang lebih junior siapa? Iya. Siapa yang begitu nyamannya dengan posisi saat ini dan rasanya kayaknya nggak mau keluar dari sini, saya udah oke-oke aja kok, ya kan? Ngapain saya keluar dari sini? Ntar saya susah lagi, buat lagi dari baru, kayak isi bensin dari nol lagi gitu. So, jadi gini, kira-kira apa sih makna filosofis dari cerita fable ini? Kalau berlaku di kita nih sebagai manusia nih, apa kira-kira nih pesan moralnya sih dari teori katak rebus menurut kalian semua?
Ya, kira-kira ginilah mungkin pesan moralnya nih saya mau tuliskan bahwa banyak nih manusia yang terjatuh pada sebuah kesalahan, berbuat salah yang fatal dari hal yang terkecil, tapi kelihatannya biasa aja. Bohong-bohong kecil, it's okay. White lies, it's okay. Nggak apa-apa kok, bohong kecil doang, nggak masalah, ya kan? Tetapi apa? Ternyata secara nggak sadar, kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil tadi itu menjadi bukit. Karena apa? Udah nyaman, udah lolos nih dari masalah. Oke, besok kita ulangi lagi ya dengan kesalahan yang sama. Oke, besok kita ulangi lagi. Lama-lama akhirnya kebiasaan itu menjadi besar. So we are like the frog. Gitu. Karena katak itu memang sifatnya nyari aman, ya kan? Nah, kalau seandainya kita masih berada di situ, berarti kita manusia-manusia yang zona nyaman banget. Paling enak memang kalau di kondisi zona nyaman, ya kan? Siapa sih yang nggak suka dengan zona nyaman? Tetapi ada juga ternyata orang yang nggak suka dalam posisi zona nyaman. Cuman saat ini kita coba lihat nih, apa sih zona nyaman itu? Zona nyaman adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya, dan dalam keadaan ini orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang mengalami stres. Benar nggak sih? Seperti itu. Orang yang zona nyaman kayaknya happy-happy aja hidupnya dan less stress gitu. Bisa jadi, bisa enggak. Oke. Saya akan jawab nanti perkembangan pertanyaannya bisa dilakukan pada saat diskusi. Nah, teman-teman sekalian, tetap bertahan atau keluar dari zona nyaman. Oke. Menurut kalian, sebagai seorang individu yang sudah berkembang dan dewasa saat ini, menurut teman-teman, menurut Kalita juga atau siapapun yang ada di streaming ini, lebih enak mana? Tetap bertahan atau keluar dari zona nyaman? Siapa yang kaum zona nyaman? Kalau saya sih tergantung ya, Kak. Tergantung ya? Apa tuh yang digantung? Tergantung gini, komunitasnya cocok nggak sama kita. Kadang-kadang tuh keluar dari zona nyaman itu karena memang komunitasnya nggak cocok sama kita, sampai kita mencari. Nah, kalau misalnya ternyata zona nyaman itu komunitasnya cocok, ya buat apa lagi keluar kayak gitu ya. Tinggal maintenance-nya bagaimana kayak begitu. Karena memang udah sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, itu lagi zona nyaman dan tidak nyaman itu kadang-kadang terpatri dari bagaimana nilai-nilai keluarga yang sudah tertanam sebelumnya. Itu sih menurut pemahamanku ya, Kak. Mungkin Kakak akan lebih detail lagi sih paparannya. Oke. Terima kasih Kalita untuk pandangannya. Ada pandangan lain? Brother Melki mau memberikan tanggapan? Tetap bertahan atau keluar dari zona nyaman? Ini gambarnya, kalau lihat dari gambarnya itu orang lagi belajar gimana supaya sukses. Dia masih di comfort zone dan kelihatannya dia mau mencari cara untuk keluar dari comfort zone itu. Artinya apa? Ini bukunya yang salah atau apa? Kan How to Success. Berarti orang yang tidak keluar dari zona nyaman itu bisa dibilang belum sukses. Apakah seperti itu? Atau gambar yang salah ini? Gimana kira-kira? Pandangan boleh apa aja menurut dirimu? Coba kaitkan antara gambar ini dengan pertanyaan yang aku kasih. Oke. Kalau saya sih zona nyaman ini artinya bahwa dalam kehidupan kita itu nggak dinamis ya. Kalau pengertian saya seperti itu. Tadi Mbak Lita tadi bilang kalau kita sudah menemukan satu komunitasnya itu sudah asik, kenapa harus keluar dari komunitas itu? Tuh. Tapi kalau menurut saya, di dalam komunitas tersebut, kita buat sesuatu yang baru. Artinya hidup kita dinamis, bukan artinya pasif. Pasif itu artinya kita berterima dan keadaan yang seperti itu aja. Jadi, the life is look flat. Rata terus tiap hari. Emang sih aman. Tapi begitu ada satu
tantangan datang, itu yang membuat kita kaget, gitu kan. Tapi kalau menurut saya, inisiatif itu dimulai dari diri kita sendiri untuk membuat suatu perubahan. Perubahan itu nggak harus ekstrim atau nggak perubahan yang besar sekali, tetapi perubahan itu bisa secara bertahap, bisa dimulai dengan satu yang kecil dulu, tetapi itu nanti akan dirasakan bahwa hidup kita itu dinamis. Contohnya, hari ini saya mau ngapain, gitu kan? Oh, sekarang lagi COVID-19, orang lagi physical distancing, social distancing. Tapi ada juga orang yang mengalami ya namanya tanda kutip kurang beruntung lah dalam hal ini. Ada orang yang memerlukan bantuan. Nah, bagaimana supaya hidup kita dinamis? Kita coba cari, ada nggak sih orang-orang yang perlu saya bantu? Gitu. Nah, itu kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita berada di zona nyaman, artinya saya tetap di rumah aja deh. Saya nggak akan melakukan apa-apa sampai COVID ini selesai. Ya, terbukti sampai saat ini juga COVID nggak akan pernah selesai. Maybe sampai akhir tahun juga kita nggak tahu apakah COVID selesai atau enggak gitu kan. Tapi apakah kita tetap berada di satu posisi yang sama untuk tetap di rumah saja, tidak bertemu dengan orang, ya kan? Nah, kalau menurut saya akan keluar, saya akan coba cari apakah ada orang yang memang perlu kita temui, ya kan? Tapi tanda kutip perlu atau tidak itu. Jangan nggak perlu tapi kita nongkrong di sana, ya kan? Membuat satu kumpulan orang. Nah, ini kan melanggar protokol artinya. Nah, kira-kira seperti itu kalau pandangan saya pribadi. Oke, baik. Thank you, Brother Melki, untuk pandangan. Jadi, jawaban untuk semua hal ini sebenarnya bukan seperti ilmu pasti ya, cuman tetap bertahan atau keluar dari zona nyaman sebenarnya pilihan masing-masing. Oke, semua pilihan. So, orang yang digambar ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kemungkinan bahwa satu, dia sebenarnya hidupnya pengen menuju kesuksesan, tetapi ketika dia ingin mencoba untuk belajar untuk sukses, tapi pakai cara yang sama nih, cara yang menurut cara pandangnya dia itu adalah aku punya teritori yang nggak bisa aku keluar dari zona ini karena apa? Ini kenyamanan saya, ini batas saya di sini, tapi saya pengen coba untuk sukses seperti orang lain. Nah, kalau dalam teori change management, ketika kita melakukan sebuah perubahan tapi pakai pola yang lama, it doesn't happen gitu. Jadi pola keluar dari zona nyaman harus pakai teori yang radikal sekalipun atau juga dengan cara yang berproses. Nah, ini semua cara-cara ini ditentukan dari kemampuan seseorang untuk bagaimana bisa menyesuaikan diri, bagaimana juga bisa bertahan atas tekanan-tekanan hidup yang mereka rasakan. Karena apa? Kalau di dalam dunia psikologi ada kemampuan mempertahankan diri atau adversity quotient gitu. Jadi di mana di dalam sebuah kemampuan ini seseorang akan ditantang nih sampai sejauh mana sih lu bisa diberikan challenge yang begitu, lu sampai mana nih challenge-nya nih misalnya. Apakah kita tipikal yang camper atau kita sebagai tipikal yang jumper, mau yang mana gitu. Karena ibaratnya kalau kita ingin melakukan perubahan itu seperti orang berjalan ke atas bukit. Ya kan, kalau berjalan di atas bukit, bukit yang mungkin yang awal-awalnya bisa kita lalui nih, tapi kok makin lama kok makin ngos-ngosan ya, apalagi belum lagi nanti kita ketika naik gunung udaranya dingin, belum lagi nanti banyak batu-batunya, jalanan terjang dan sebagainya. Nah, inilah kemampuan seseorang ini ketika dia ingin menuju sesuatu, dia akan ditantang terhadap berbagai pilihan-pilihan hidupnya. Ya, kembali lagi nih seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Kita ini mau ibaratnya orang kalau ditanya lu mau berubah sih mau, oke. Terus gimana cara? Ya kalau hanya sekedar mau tapi nggak dilakukan itu sama aja no action talk only gitu. Nah, inilah fase-fase yang menjadi kritikal di dalam kehidupan manusia yang namanya juga dinamakan zona nyaman nih. Ya, tetapi ketika orang mau tinggal atau bertahan atau mau keluar dari zona nyaman,
kembali lagi, tidak ada jawaban yang kita berikan jawaban, lu harus bisa tetap bertahan atau lu keluar dari zona nyaman. Jawabannya pasti adalah, kalau ditanya di psikologi, itu tergantung pilihanmu. Oke, kenapa saya bilang tergantung pilihan? Tadi udah beberapa teman-teman juga udah kasih clue-nya ya. Cuma saya mau kasih beberapa pandangan sisi positif dan sisi negatif meninggalkan zona nyaman atau tetap dengan zona nyaman itu seperti apa. Oke, sisi positif saya dari zona nyaman ini adalah otomatis orang yang berada tinggal di zona nyaman itu stresnya ya nggak terlalu stres. Kenapa? Dia udah susah, dia mungkin merasa hidup itu udah ribet, terus nggak mau lagi membuat ribet hidupnya, gitu kan. Dia merasa harus memaintain kehidupannya. Boleh apa? Boleh banget. Kenapa enggak? Kita semua berada dalam zona ini juga kok. Pada titik tertentu kita juga pengen berada dalam titik ini, gitu. Namun, ya kan, sekali lagi, seperti tadi dikatakan oleh Bro Melki, bahwa hidup itu kan dinamis. Yang pasti berubah, yang pasti adalah perubahan. Oke? Yang pasti adalah perubahan. Kenapa? Setiap hari aja kita berubah. Setiap hari aja tanggal aja berubah. Apalagi mungkin kebiasaan. Itu pasti lama-kelamaan kita akan, kalau nggak kita diubah oleh keadaan, atau kitanya sendiri yang akan mengubah keadaan. Antara dua pilihan itu aja. Jadi, nggak selamanya zona nyaman itu memberikan dampak yang negatif. Tapi juga ada dampak positif. Hanya saja nih, ya kan, kita lihat juga apa sih dampak negatifnya nih dari zona nyaman. Orang yang terlalu zona nyaman itu males biasanya. Kenapa? Ya enak aja begini aja lah. Nggak mau lagi diubah posisinya. Jadi inisiatifnya kadang-kadang kurang. Terus kreativitas juga yang dibutuhkan juga nggak terlalu signifikan gitu kan. Misal kita lihat aja mungkin di saat masa pandemik ini, ketika kita harus dibiasakan harus keluar dari rumah pakai masker sekalipun, banyak tuh orang yang merasa nggak suka pakai masker. Kenapa? Nggak nyaman hidungnya ditutup-tutupin gitu kan. Atau juga merasa pekerjaan yang tadinya sukanya yang konvensional, terus kok harus dipaksa nih harus menghadapi dunia IT. Padahal dia awalnya nggak suka nih dunia IT. Tapi apa? Dia harus berubah, tapi dia nggak mau berubah. Nah, kadang-kadang dia pasti akan ketika diajak perubahan, biasanya tipikal zona nyaman itu pasti akan menggerutu gitu. Kenapa? Inisiatifnya sangat kurang. Terus apa nih? Merasa segala sesuatunya telah berjalan dengan baik sehingga tidak perlu ada target lagi. Jadi mudah puas nih terhadap hidupnya. Orang yang zona nyaman tuh gue udah capek, udah oke dengan kehidupan gue apalagi nambah-nambah. Nah, biasanya seperti itu. Mudah puas nih dengan kehidupannya. Terus apalagi secara tidak sadar telah membatasi diri dan tingkat kenyamanan tertentu, ya kan? Sehingga mudah lengah terhadap perubahan di luar. Nah, tadi ada juga nih yang disampaikan tadi. Ya, menurut saya karena saya udah merasa lebih baik seperti ini, ya udah nggak perlu lagi ada yang diubah. Untuk apa lagi? Tapi kan padahal ada di zona nyaman tertentu nih, tadi yang udah disampaikan oleh Melki juga, supaya nggak flat dalam zona nyaman, toh kita juga perlu juga melakukan perubahan-perubahan kan. Coba deh, kalau misalnya kita nggak melakukan apapun juga nih, kita berada di komunitas yang sama, dengan kebiasaan yang itu juga, aktivitas yang itu juga, mungkin in some point ada waktu-waktu tertentu kita merasa kok kayaknya kegiatan kita gini-gini aja gitu. Atau mungkin kok gue ketemu sama lo lagi dan kayaknya pembicaraan gue juga ya cuma gitu-gitu aja gitu. Mungkin ada satu masa seperti itu. Nah, kalau kita sudah mulai merasa gerah nih terhadap hal tersebut, berarti kamu perlu nih lakukan perubahan. Gak selamanya kamu bisa standby di zona nyaman. Oke. Jadi, intinya adalah semakin lama orang enggan keluar dalam zona nyaman, semakin juga enggan meninggalkannya karena ia telah terperangkap dengan kebiasaan dan lingkungan yang membentuknya. Itu. Ya, jadi semakin orang lama berada di zona nyaman, maka semakin enggan nih meninggalkan zona itu. Karena udah terperangkap, udah berada di dalam boil ini nih. Oke, tapi belajarnya how to sukses. Kan? Kadang-kadang hidup itu ironik. Ya, that's life, that's human. Oke. Saya juga mau ngasih ini nih, kenapa alasan pro kontra meninggalkan zona nyaman.
kita lihat nih, apa the pros-nya. Ya, biasanya orang yang pro don't leave the comfort zone karena apa? Karena merasa khawatir nih mencoba hal yang baru. Terus karena apa? Karena khawatir juga kehilangan kompetensi dan tugas yang telah dikuasai. Kemudian apalagi? Karena telah nyaman. Ya kan? Udah nyaman dengan kondisi seperti ini. Terus kekhawatiran disingkirkan karena berbeda dengan yang lainnya. Keengganan bekerja. Oke. Jadi ini nih, kalau orang yang pro dengan tidak mau meninggalkan zona nyaman. Terus bagaimana mereka yang kontra nih, kaum orang yang meninggalkan zona nyaman? Apa alasan mereka? Lihat ya, ada perbedaan banget ya, signifikan ya, antara mereka yang tetap tinggal di zona nyaman dengan mereka yang keluar dari zona nyaman. Orang yang keluar dari zona nyaman, dia pengen sesuatu yang baru, dia nggak suka sesuatu yang itu aja. Dia pengen meningkatkan rasa percaya diri, dia pengen meningkatkan wawasannya, kemampuannya, dia pengen mengukur kemampuannya, kelemahan dirinya, dia pengen bangun dan diubah, kemudian menjadi pribadi yang menarik, menjadi lebih bijak. Semua hal-hal tersebut ini bisa dilakukan kalau dia keluar, mendobrak zona nyamannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi kalau kita berada di hal seperti ini? Betul ya? Seperti itu. Tapi nanti kita lihat ada pandangan-pandangan nggak yang dari teman-teman. So, what happens when you step outside of your comfort zone? Menurut teman-teman, apa nih yang akan terjadi ketika kita keluar dari comfort zone? Apa yang terjadi kalau misalnya kita berada di comfort zone aja? Oke, jadi kalau kita nih, apa yang akan terjadi kalau kita mau keluar dari comfort zone? Di comfort zone ini, orang pengen keluar dari comfort zone, pasti yang akan terjadi adalah pada saat dia mau keluar, yang terjadi seperti ini. Fear. Ya kan? Tadi banyak kekhawatiran, takut. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita keluar di comfort zone? Ini adventure. Otomatis ibaratnya kayak iklan, bikin hidup lebih hidup. Light up your life. Tapi apa? Ketika kita menghidupkan hidup kita, pasti akan terjadi banyak tantangan, rintangan, masalah. Tapi kehidupan kita itu lebih dinamis nih dibandingkan dengan yang comfort zone. Comfort zone ya hidup ya nyaman-nyamannya udah kayak anak pantai di pantai, kayak di pantai gitu. Atau misalnya kayak berada di dalam, tinggal di pegunungan, enak-enak aja, nggak suka panas, nggak suka dingin banget. Tapi mereka yang ingin keluar dari comfort zone, apa dia pengen merasakan petualangan dalam kehidupannya. Supaya apa? Hidupnya itu banyak warna. Jadi warnanya mungkin nggak hanya hitam, putih, abu-abu. Nggak hanya seperti itu. Tapi ada kuning, merah, kayak pelangi lah hidupnya. Nah, mayoritas di dunia itu kebanyakan berada di dalam sini nih. Hanya 2% aja katanya dalam penelitian nih yang suka melakukan hal seperti ini nih. Mengejar mimpinya, percaya diri, mengeksplorasi keinginan dirinya, memilih untuk bisa happy dalam hidupnya, hidup dalam dunia tanpa batas, terus macam-macam. Menyukai perubahan, menyukai kesenangan. Tapi mereka yang comfort zone, ya orang-orang seperti ini kebanyakan. Insecure, suka rumput tetangga kok lebih indah ya daripada rumput gue sendiri ya kan. Suka ngiri dengan pencapaian orang lain. Playing safe, safety player, kemudian ya hidup ini a dull life gitu kan, biasa ya nggak apa-apa hidup membosankan, so what gitu kan. This is your comfort zone. Tapi yang 2% ini nggak suka nih dengan begini nih. Nih, orang yang suka menunda-nunda pekerjaan juga orangnya comfort zone juga nih. Orang yang suka menyesal juga katanya orang yang comfort zone juga. Jadi, apakah kita berada di dalam orang-orang yang 98% atau kita berusaha untuk menjadi orang yang 2%? Ya. So, ya ini dia nih. Saya mau kasih contoh-contoh nih. Bayangkan orang-orang yang teman-teman bisa rasakan
kalau makan Kentucky, kalau misalnya dia nggak keluar dari comfort zone, maka kita nggak bisa nih kenal Colonel Sanders, ya kan? Dia harus ditolak 1009 kali dalam kehidupannya sampai dia berhasil di usia 60-an. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Nih, kenal gak nih? Tukang Gojek, ya kan? Yang kita bisa Oh, rasakan. itu menteri ya? Iya, Menteri itu ya? betul Iya, sekali, menteri Nadim. ini. Nadim Menteri Akarim. atau yang punya KFC? Dia punya KFC Ya. ini nih, Sanders. Oh, saya kira dia punya KFC juga. Nih, ini si Nadim nih. Kita menikmati aplikasinya dia yang buat, ya kan? Nah, kalau misal tanpa orang-orang yang keluar dari comfort zone, orang-orang kreatif seperti ini, mungkin kita ya karena kita sebagai orang yang menerima keuntungan atau beneficiaries-nya aja, ya mungkin enak-enak aja. Tetapi ternyata untuk menjadi seperti mereka nih nggak banyak nih, untuk menjadi seorang founders, untuk menjadi seorang peneliti, nggak banyak. Kenapa? Ya, kita lihat aja kebanyakan apa? Kebanyakan orang menjadi follower daripada sebagai influencer. Kan? So, mungkin kita termasuk 98%. Jadi ini dia nih, teman sekalian, ini tahapan-tahapan kalau misalnya kita mau keluar dari comfort zone, ini fase-fase yang akan kita lewatin. Comfort zone menuju growth zone. Ketika berada di comfort zone, ya kan, where you feel safe and in control. Oke, kalau kita mau nih keluar dari zona ini, maka suatu saat fase yang akan kita hadapin akan seperti ini. Kita harus siap untuk menghadapi pandangan orang lain, ditolak sama orang lain, nggak sesuai dengan komunitas. Kemudian apa nih? Fear zone, ya kan? Kita berada dalam zona ketakutan, suka mencari alasan supaya kita bisa keluar dari mimpi kita pengen mencapai mimpi kita harus bohong dulu misalnya. Atau apa nih? Kadang-kadang nggak percaya diri nih terhadap yang pengen kita lakukan. Kenapa? Karena dijudgmental sama orang, dianggap remeh sama orang lain. Akhirnya apa? Kalau misalnya kita nggak siap dengan kita pengen keluar dari comfort zone, terus kita masuk ke dalam zona ini, fear zone, kita nggak kuat di sini, kita akan masuk kembali sini. Tapi kalau kita udah bisa lolos nih di stage kedua, kita akan masuk namanya learning zone. Oke. Learning zone ini adalah zona di mana kita akan memperoleh nih keterampilan dan pengalaman-pengalaman yang baru. Kenapa? Kita udah lewati nih masa-masa ketakutan, ya kan? Udah bisa menghadapi pandangan orang lain. Kenapa emang kalau gue mau berubah? Emang lu siapa? Misalnya gitu, ya. Terus, kenapa? Akhirnya kita bisa dealing with new challenge and problems. Akhirnya kita tahu nih belajar caranya menghadapi orang lain yang mempunyai pandangan berbeda dengan kita, itu kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita tahu nih bagaimana juga bisa bertoleransi dengan orang lain, bagaimana juga kita menghadapi kepercayaan diri kita yang makin rendah, gimana kita bisa hadapinya. Oke, kita bisa expanding your comfort zone. Kalau kita udah lolos di dalam learning zone, maka thank God-nya adalah kita akan masuk dalam zona pertumbuhan. Oke, finding your purpose. Maunya apa? Oke, buatlah sebuah perencanaan-perencanaan yang real, perencanaan-perencanaan yang jelas, nggak abu-abu, nggak ngawang-ngawang, nggak asal-asalan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah di growth zone, kita tahu, saya pengen jadi seorang penulis. So, yang harus saya lakukan sebagai seorang penulis adalah mengumpul resources dulu, saya harus bisa menulis pastinya, kan? Dan kita dan nggak masalah nih mau apapun alam mental, saya harus bisa menulis atau menghasilkan sebuah tulisan berupa jurnal buku dan sebagainya. Yang penting adalah ada kejelasan. Oke, self confidence dan belief, kita punyai prinsip-prinsip yang kita punyai sudah matang, kita sudah confidence dengan apa yang kita inginkan, dan kita bisa mencapai nih tujuan yang kita inginkan. So, saat ini di mana nih kita berada zonanya? Comfort, fear zone, learning zone, atau growth zone? Itu kita jawab masing-masing. Oke, GFT-nya gimana? Nah, ini ada sedikit
saya mau sampaikan tips keluar dari comfort zone. Oke, ini comfort zone-nya. Ketika kita pengen melihat rumput tetangga, kita pengen mencapai sini nih. Tapi sebelum menuju ke sini, where the magic happens, so coba dulu nih kita lihat tipsnya apa sih? Tadi ya, tetapkan tujuan yang jelas. Oke, kalau kita pengen pergi ke mall misalnya. Oke, mau ke mall tuh ngapain sih? Ya pengen lihat aja. Nah itu nggak jelas tuh kadang-kadang ya kan. Biasanya cewek nih pengen belanja. Saya pengen belanja online shopping mau beli apa ya nggak tahu. Saya pengen lihat aja tuh. Nah itu nggak jelas. Tapi kalau misalnya kita pengen keluar dari comfort zone, kita harus jelas nih kita pengen belanja apa. Harus kita udah catat dulu. Harus bisa kita reasoning dulu apa yang mau kita keluarkan. Kita udah tahu nih apa yang seberapa besar pengeluaran kita dan pendapatan kita itu seperti ilmu manajemen lah. Jadi kita tetapkan nih tujuan hidup kita harus jelas. Yang kedua, ubah rutinitas nih. Jadi orang yang mau keluar dari comfort zone harus bisa mengubah cara pandang yang lama menjadi cara pandang yang baru dengan cara gimana? Jangan pakai pola pandang yang sama. Jadi kalau kita mau ubah rutinitas, berarti kita harus tahu rutinitas kita yang biasa gitu-gitu aja, kita harus ubah nih rutinitasnya dan kita berani bisa konsisten dan juga komitmen terhadap perubahan. Jangan sampai ketika kita mengubah kebiasaan kita, lama-lama kayaknya nggak enak juga ya, enakan kebiasaan yang lama, so kita nggak akan berperubahan. Kemudian apa? Berpikir positif. Nah ini dia nih yang menjadi sebuah challenging juga nih buat kita juga sebagai seorang manusia, bahwa kadang-kadang ketika kita ingin coba sesuatu yang baru, gak usah orang lain nih yang underestimate. Diri sendiri seringkali ini underestimate. Yalah, emang lo mampu? Kadang-kadang dalam hati kita kan suka gitu, memandang remeh diri sendiri. Akhirnya apa? Self-esteem kita rendah, self-confidence kita rendah. Akhirnya kita ingin pengen menjadi seorang yang kita inginkan, kita tidak bisa mencapai. Karena apa? Karena kita berpikir terlalu negatif. Coba deh, kita lebih positif lagi pola pikirnya. Dan kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru ini penting juga, di mana kalau misalnya kita bisa belajar seperti bunglon. Kita bisa lihat ya, bunglon itu dimanapun dia berada, dia bisa meniru lingkungannya. Kadang-kadang seringkali kita merasa bahwa kita ingin lingkungan kita itu seperti diri kita sendiri, padahal nggak seperti itu juga gitu. Kita harus sadar akan ada pepatah lama di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kalau misalnya kita berada di tempat keramaian, ya kalau kita di mall misalnya, kita jangan pakai baju pesta dong, misalnya gitu kan. Kalau misalnya kita mau ke pantai, ya jangan pakai baju dress up lengkap, misalnya gitu kan. Nah, seperti itulah contoh-contoh ringannya. Terus apa nih? Think big but take small steps gitu. Jadi kita pengen sesuatu yang besar, tetapi kadang-kadang langkahnya terlalu ribet, ya kan? Kita pengennya keburu-buru, katanya orang Jawa ojo ke susu, tapi kita pengennya buru-buru. Nah, kadang-kadang kita harus bisa nih pelan-pelan, tapi pasti. Jadi apa yang ingin ditujukan di nomor 1 itu, tetaplah tujuan yang jelas, kita bisa berpikir yang besar, kita pengen ke langit ke-7, tapi kita harus mempersiapkan dulu nih, untuk menuju ke langit ke-7 itu harus pakai apa, bensinnya apa, kita harus bisa mempersiapkan diri, jangan sampai kita pengen ke Bandung, tapi kita lewatnya jalan Kalimalang misalnya gitu, ya macet ya kan, nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi supaya menuju ke sana apa, kita harus persiapkan dulu kendaraan kita harus isi bensin dulu, kita harus e-tolnya, kita harus isi. Jadi harus ada persiapan-persiapan yang matang dan satu persatu tujuannya. Think big but take small steps. Terus, nah, keenam adalah pahami bahwa kegagalan adalah sesuatu yang wajar. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita ingin sukses, kadang-kadang kita selalu berpikir suksesnya doang, ya kan? Gak pernah mau tahu bahwa untuk menuju sukses itu ada juga kegagalan. Kita bisa terima nggak kegagalan ini? Gitu. Jadi kalau kita pengen sesuatu, harus juga bisa menerima bahwa sesuatu itu tidak selamanya indah, dan itu harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan, dan kemungkinan besar kita akan menghadapi kegagalan dan kekecewaan. Itu harus bisa kita siapkan itu juga. Selanjutnya adalah tidak perlu menjadi seorang perfeksionis, ya kan? Kadang-kadang kita terlalu mempersiapkan diri terlalu baik, terlalu benar, ternyata ada juga
flawless-flawlessnya, ada juga kerikil-kerikilnya gitu. Jadi akhirnya kalau terlalu perfeksionis menyebabkan kita seringkali kecewa. So if you don't step out of your comfort zone, you will miss opportunities. Ya, ini kalau misalnya kita nggak mau keluar dari comfort zone, ya pasti kita akan melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik. Nah, ini dia. Ada ayat Alkitabnya di sini nih, di Lukas 9 ayat 1-9. Ada yang tahu tentang apa ini? Atau ada yang mau coba mencari tahu Lukas 9 ayat 1-9 tentang apa? Mungkin bisa dibantu oleh Cynthia. Ada yang tahu tentang apa ini Lukas 9 ayat 9? Yesus mengutus murid-murid ya. Ya, betul kan? Jadi Yesus mengutus 12 muridnya. Semua murid-muridnya yang tadi bekerja sebagai nelayan disuruh tinggalkan oleh Tuhan. Ada yang bekerja juga macam-macam kan, pekerjaan-pekerjaan mereka, tapi disuruh tinggalkan untuk mengikut Dia. Padahal mengikut Tuhan Yesus kan katanya susah gitu. Tapi apa? Itu mereka meninggalkan comfort zone-nya. Jadi memang di dalam Alkitab sendiri juga sudah ada moving out of your comfort zone, sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada murid-muridnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita semua siap nggak nih keluar dari comfort zone? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, coba mungkin ini boleh ditanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Oke, one way I'm going to step outside of my comfort zone is, nah, jawabannya apa kira-kira? Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Siapa tahu teman-teman masih ada yang mau ditanyain. Silakan. Atau ada yang mau coba untuk menjawab pertanyaan saya di gambar ini, one way I'm going to step outside of my comfort zone is apa kira-kira? Giving benefit ya. Ya? Giving benefit. Giving benefit of what? Ya oh, itu dong. dari comfort-nya. Apa yang gue peroleh kan? Ya, jadi nah, gimana nih sekarang? Boleh silakan teman-teman mau kasih pandangan, mau ngasih tanggapan, curhat, sharing terkait dengan comfort zone-nya, silakan. Kita masih ada waktu setengah jam. Kalau menurutku itu comfort zone itu tuh bagus untuk find your identity, the true your identity. Karena dengan kita keluar dari comfort zones dan mencoba banyak hal, jadi kita tahu gitu ya. Tapi jadi kita tahu sebenarnya kita tuh Silvana itu seperti apa, sukanya apa. Ya, intinya untuk your passion, your loving gitu ya. Nah, tapi juga harus dilihat kalau mau keluar dari comfort zones itu sebaiknya ya, saya belajar dari pengalaman ya Kak, pakai target berapa tahun. Karena kalau nggak pakai target, berarti kamu tuh nanti akan kemana-mana gitu ya, kayak gado-gado gitu, coba A, coba J, coba C. Jadi sebelum keluar dari comfort zones itu, karakter building kamu harus dikuatkan, mental kamu dikuatkan. Karena siap nggak atau tidak? Karena sewaktu kalian keluar dari comfort zones itu kerikil-kerikil kehidupan itu pasti akan nampak pelan-pelan. Dan kadang-kadang bisa keluar dari comfort zones itu karena memang kondisi, no choice. Itu dulu, bagaimana yang lainnya dulu deh. Jangan semuanya dikeluarin. So, the point is, am I ready for the next step? Are you?
Oh, Amin, mengomentari pendapatnya Mbak siapa tadi? Mbak Lita ya? Iya, Lita. Kan harus cari identitas diri dulu di comfort zone. Oh bukan, maksudnya ini keluar dari comfort zone itu membantu mencari Melky ya? identitas. Ya, Yes. membantu Melky untuk the who are you. Betul. Ya. Itu ya. So, itu yang saya rasakan memang. Kalau kita berada di satu titik, kita nggak tahu kita sejauh mana kita bisa reach out. Ya. Sejauh mana jangkauan kita, sejauh mana saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman dulu, tamat kuliah, saya ditawarin untuk jadi dosen di salah satu universitas oleh dosen pembimbing saya langsung. Dan kesempatan itu ada di depan mata. Tetapi saya berpikir saya baru lulus dan saya langsung ditawarin untuk satu pekerjaan di mana saya belum punya pengalaman. Dan akhirnya saya keluar dari comfort zone. Saya coba untuk mencari identitas saya di dunia luar. Ada apa sih di dunia luar sana, gitu ya. Dan sampai saat ini banyak hal yang dipelajari, banyak hal tantangan khususnya ya, yang membuat saya bisa beradaptasi, yang bisa bertahan di challenge ya. Karena situasi bisa berubah kapanpun, sampai saat ini pun kondisi di lingkungan kita berubah. Dalam waktu yang cepat kita harus stay at home, ya. Kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang mungkin ini shock, tapi untuk sebagian orang lagi ini sesuatu yang common ya. Bagi petugas medis ini common, kayak pakai masker, memang terbiasa pakai masker di rumah sakit. Mereka biasa cuci tangan di rumah sakit, ya. Dan kebiasaan itu yang akan dibawa sampai ke rumah mereka masing-masing. Tapi buat sebagian orang yang nggak nyaman, ya itu harus berusaha untuk beradaptasi. Ya tadi yang dibilang sama Fani bahwa ada saatnya kita merasa bahwa keluar dari comfort zone itu adalah sesuatu yang membuat kita stres. Tetapi stres itu membuat kita kuat. Betul nggak? Ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Tapi kalau akarnya kuat, dia nggak akan roboh. Betul ya? Kira-kira seperti itu. Okay. Sekarang pun saya mengalami comfort zone. Comfort zone dalam arti kata, saya berada di satu jemaat. Mungkin Fani tahu lah ya. Dia sudah pernah datang di jemaat kami, sudah pernah memberikan seminar, ya. Tetapi apa yang saya rasakan memang flat ya. Sejak Fani datang juga, there's no something happen. Tidak ada sesuatu yang berubah, gitu kan? Ya, apa yang saya harapkan berubah, tidak berubah. Nah, pertanyaan saya nih, khususnya buat narasumber kita. Apakah saya terlalu tinggi ekspektasinya untuk mengharapkan satu perubahan yang saya harus mulai, tetapi sepertinya terlalu sulit. Seperti itu. Oke. Nah, ini memang kita karena udah pernah sharing bersama-sama dan saya pernah masuk ke gerejanya saudara Melky. Makanya gini, kita kan kadang kalau kita melihat sesuatu yang kita perlu lihat dulu nih audiensnya itu seperti apa sih. Kalau audiensnya orang-orang yang suka dengan kenyamanan, untuk merubah sesuatu itu menjadi sesuatu yang baru itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Dan kita lihat aja nih misalnya zona ini nih ya, pandemik ini deh kita ambil contohnya lebih dekat deh. Berapa lama sih orang harus bisa mengalami tahapan-tahapan penyesuaian diri, ya kan? Dan ketika ingin melakukan perubahan itu mereka akan mengalami namanya turbulensi nih. Tetapi kalau perubahannya nggak dilakukan secara berkelanjutan, kemudian sang motivator perubahannya itu pembawa perubahannya
hanya berhenti di situ saja. Misalnya kalau kamu misalnya pengen lakukan perubahan, terus kamu udah capek duluan, ya perubahan nggak akan bisa dirasakan. Kenapa? Perubahan itu harus dilakukan dan diberikan secara terus-menerus. Orang untuk menyadarkan seseorang itu nggak cukup hanya diberitahu, kamu yang kamu lakukan ini nggak benar, caranya begini loh. Ada juga orang yang bisa berterima, ada yang nggak. Komunikasinya lagi, dan sebagainya. Gitu. Sama nih, kita lihatlah contoh dalam kehidupan sosial yang kita rasakan saat ini. Lingkungan sosial kita menghadapi masyarakat itu kan sangat sulit gitu kan. Bagi mungkin kita yang sudah bisa menerima kondisi-kondisi perubahan-perubahan ini udah common gitu, udah bisa kita adaptasi. Tetapi bagi mereka yang susah untuk diajak berubah, caranya gimana? Ya kita harus bisa mengubah strategi. Kalau misalnya hanya kita diberikan ceramah, kita undang satu orang narasumber. Oke, saya misalnya mengisi materi, hanya dilakukan seperti itu aja. Terus tidak diikuti atau didukung juga oleh komunitas yang ingin melakukan perubahan, atau komunitas yang melakukan perubahan banyak tantangan. Ya pasti gitu. Ketika orang harus diajak keluar dari fase comfort zone, yang tadi saya kasih lihat nih, zonanya itu ada tahapannya loh, gitu. Jadi kalau misalnya dia belum bisa masuk ke fear zone, masih suka di comfort, itu nggak akan berubah. Tetapi kalau misalnya kita udah bisa terus-menerus nih, kita dorong terus, yang melakukan perubahan ini, pelaku perubahan ini memang benar-benar harus bisa mempunyai energi lebih. Orang yang mau pelaku perubahan itu harus punya energi yang lebih. Dibilang capek ya akan capek gitu. Tapi kalau misalnya pelaku perubahannya juga udah malas juga melakukan perubahan, ya akan seperti itu juga, akan stagnan gitu. Makanya kenapa banyak kita membutuhkan motivator, kenapa butuh juga ada pendeta juga, pemuka agama dikerahkan juga untuk bisa menyadarkan seseorang. Kenapa? Karena memang kita tuh nggak bisa merubah segala sesuatu dengan seketika. Karena manusia yang kita hadapi ini mempunyai latar belakang, pendidikan, mempunyai kepribadian, mempunyai lingkungan yang sangat berbeda-beda, beragam dengan diri kita. Jadi intinya adalah jangan kita merasa standar yang kita miliki ini sudah benar dan baik, dan kita udah kasih ke orang tersebut, dan jangan merasa kita sudah puas nih, orang tersebut udah gue kasih wejangan, udah gue kasih tahu. Kalau dia nggak mau berubah, itu pilihan kan. Sama aja nih, aku ngasih tahu ke teman-teman juga seperti ini. Terus kalian punya pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Who am I? Saya kan nggak bisa misalnya mengontrol pikiran teman-teman masing-masing nih. Tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita mau atau enggak melakukan perubahan. Kesediaannya ada enggak, komitmennya ada enggak. Ini harus bisa dilakukan secara komunikasinya, harus persuasif, harus secara terus-menerus, diminta komitmennya. Kalau misalnya melenceng dikit, diberikan teguran, harus ada reward dan punishment juga. Jadi banyak banget loh, hal-hal yang perlu dilakukan, karena sepanjang masa manusia akan melakukan yang namanya proses belajar. Karena proses belajar itu seumur hidup. Jadi kalau misalnya Melki, kalau kamu udah mulai menyerah untuk mengubah gereja kamu, itu mudah-mudahan kamu harus bisa nih, kamu kalau bisa create lagi influencernya. Jadi kamu jangan sendirian yang melakukan perubahan. Kalau kamu sendirian, kamu menghadapi 20, 30, 50 orang, terus kamu sendirian yang standby di situ, aku yakin kamu akan kewalahan. Kalau bisa, kamu bisa lakukan persuasi secara one-on-one. Jadi, ya prosesnya perlahan sih. Yang penting, mau apa enggak bisa melakukan perubahan dan melakukan aktivitas yang nggak membosankan. Siapa tahu sebenarnya mereka juga bosan terhadap apa yang mereka rasakan, tetapi mereka nggak tahu nih apa yang mau dilakukan, karena daya pikirnya yang kurang kreatif. Ya makanya perlulah dilihat juga nih, kayak kemarin kan aku juga ngasih materi waktu itu gap generation kan, dari generasinya aja kalau udah kejauhan gap generationnya, kalau kalian terlalu banyak baby boomersnya,
sedangkan milenial sedikit, well, jangan harap perubahan akan banyak terjadi. Karena memang udah karakternya, kalau baby boomers ya akan ada karakter seperti itu, konvensional, susah untuk diubah, mereka punya pengalaman, dan sebagainya, bla 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 bla. Seorang yang milenial datang ke baby boomers dengan pandangan-pandangan baru, lu siapa kalau kata baby boomers? So, itu harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu mungkin pandangan aku, Melvin. Oke, thank you. Welcome. Saya setuju ya Kak dengan input yang dari Kak Silvana berikan. Kamu harus melihat untuk menjadi influencer itu memang butuh mental baja. Terusnya yang kedua, bagaimana posisi kamu bagaimana posisi kamu di komunitas itu ya. Terusnya juga harus tahu siapa pemegang otorisasinya. Udah gitu juga birokrasi seperti apa, regulasi yang mereka jalankan. Itu semua ada sudah itu ya kita harus bisa menguasai tata aturannya. Terusnya tipe maksudnya karakter-karakter orangnya di sana bagaimana? Benar kata Kakak Silvana, konservatif. Terusnya kita era milenial datang, terusnya cuman kita sendiri. Waduh, itu kamu siap nggak untuk sendiri untuk melakukan itu? Kalau saya jujur, saya sudah mencoba bertahun-tahun dan saya tahu kapasitas saya. Waktu saya sendiri, saya mundur. Mundur bukan berarti saya kalah, tetapi saya sudah melakukan setidaknya sedikitnya misalnya ke anak-anak mereka, ya. Terusnya yang kedua ke ibu-ibunya sedikitnya. Terusnya waktu mau berubah, waktu saya sudah masuk ke tingkat atasnya lagi, ternyata saya langsung bergesekan dengan yang pemegang otorisasinya. Nah, lihat lagi, apakah pemegang otorisasi itu egonya bisa merubah perubahan atau tidak? Jadi itu mesti dilihat dulu ya psikologisnya, karena kalau sudah sisi perubahan untuk ego itu sulit. Nah, saya mau bertanya sama Kak Silvana, itu bagaimana? Ini pertanyaan. Kupikir mau kasih input juga. Oke. Saya sebenarnya sepakat nih, memang untuk melakukan perubahan juga perlu lihat kalau di dalam komunitas siapa sih yang jadi kuncinya gitu kan. Itu harus bisa di ibaratnya apa ya, secara politikalnya harus bisa kamu deketin gitu, lobby kalau kayak melakukan perubahan. Tetapi kan namanya juga orang yang punya otoritas, dia punya kapabilitas dong, ya kan? Datang orang baru, terus mereka merasa nih diganggu nih teritorialnya, kan gitu ceritanya. Nah, kita ambil cara ilmu seorang politik, caranya gimana? Kamu nggak bisa lakukan perubahan yang radikal ketika ingin membuat sebuah tujuan, tapi kamu harus bisa memberikan perubahan yang praktikal, tetapi jelas, ada keuntungan juga bagi mereka. Jadi jangan egois juga nih, kita pengen melakukan perubahan, kita menyingkirkan dianya. Nah, itu yang kadang-kadang nih orang yang jiwa-jiwa muda nih seperti kita atau mungkin ada yang lebih muda lagi, orang milenial itu kadang-kadang nggak pernah mau tahu perasaan orang yang lebih tua. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena merasa pasti gini pandangannya, susah nih ngomong sama si bapak ini, apaan sih? Kayaknya dia orangnya nggak bisa diajak berubah. That's the point, you cannot get what you want. Kenapa? Karena kita udah mengunci nih opini kita sendiri bahwa susah, nggak bisa berubah. Gue juga susah ngomong sama dia. Udah bilang susah duluan. Tapi nggak mencoba untuk tidak mencoba dulu. Atau misalnya tergantung sih kita pengennya apa dulu nih. Perubahan apa yang mau kita capai. Makanya one by one. Tadi kan saya bilang tips keluar dari zona nyaman, think big, jadi berpikir besar, tapi langkahnya pelan-pelan. Take the small steps. Jadi perlu juga
diasah kemampuan kita berkomunikasi, dan program kita, program yang ingin kita ajukan, yang ingin kita sampaikan ke orang lain tersebut, programnya juga jelas ada beneficiaries-nya juga, gitu loh. Biasanya banyak orang kan butuh contoh ya. Kita harus bikin juga simulasinya gitu. Kadang-kadang kita menyampaikan program yang sering saya lihat nih ya, menyampaikan proposal, udah gitu aja proposalnya, disuruh baca orangnya. Males. Perlu juga misalnya kita kasih visualisasi, kita perlu juga komunikatif. Jangan hanya ini Pak proposalnya, saya pengen membuat sebuah charity program kepada anak-anak yatim piatu di daerah ini. Programnya bagus, tapi ada juga orang yang nggak mau gitu, karena kadang-kadang mau ngeluarin anggaran aja kita harus berdebat dengan otoritas kan. Nah, birokrasinya juga kadang-kadang kita udah merasa lelah dengan birokrasinya dulu, tapi nggak pernah mau coba. Padahal coba deh kalau misalnya kita ikutin aja birokrasinya pelan-pelan, kalau misalnya ada sesuatu yang salah, ya apa sih yang kurang? Jadi memang perlahan lah kalau ingin melakukan perubahan, perlahan tapi pasti. Tapi kalau pengen perubahan total banget, ya kamu harus siap dengan namanya tantangan dan penolakan. Kembali lagi, kita siap nggak untuk itu? Kalau nggak siap, ya udah, kita ambil jalan yang pelan-pelan dulu. Itu aja sih intinya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak Eva. Ya. Mau menambahkan aja sebelum waktu berakhir ya. Ya. Jadi kalau kita mau keluar dari zona nyaman, dan memang kadang-kadang bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang influencer gitu ya di sekitar kita, sedangkan mungkin di sekitar kita itu adalah ada orang-orang yang mungkin masih berpikir yang konservatif gitu. Dan memang mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, memang untuk berpikir yang besar itu butuh bukan hanya sebagai konseptor, tetapi juga menjadi seorang eksekutor. Jadi bagaimana untuk kita punya konsep, tetapi kita juga harus bisa menjadi eksekutor. Jadi kalau memang kita sudah membuat satu program yang besar, otomatis kita harus berpikir bagaimana caranya untuk melakukan itu semua. Nah, untuk komunikasi. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang memang konservatif, memang kita harus diplomasi. Makanya seorang influencer itu harus berpikir yang kreatif dan juga harus komunikatif. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita mau mengimprove sesuatu, kita tahu bahwa tujuannya apa dulu. Apa yang mau kita capai? Harus dibuat dulu goals-nya. Kalau kita udah tahu goals-nya, kita tahu cara-caranya untuk supaya kita sampai ke sana. Benar tidak? Setuju ya? Kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kita tahu goals-nya apa, kita tahu cara-cara untuk mencapai tujuannya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya ada orang-orang di sekitar kita yang dimana kita harus mapping juga komunikasinya. Jadi harus tahu, saya kalau komunikasi dengan Mbak Lita seperti apa sih? Saya komunikasi dengan Pak Edwin seperti apa sih? Saya komunikasi sama Melki seperti apa sih? Pasti berbeda cara komunikasi saya dengan Mbak Lita, saya komunikasi saya dengan Mas Melki, ataupun komunikasi saya dengan Mbak Tia, ataupun yang Silvani, pasti berbeda. Jadi harus di mapping komunikasinya. Kalau kita udah bisa mapping komunikasi, saya rasa ketika kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin di sana adalah seseorang yang memang udah saya bilang ya birokrasi sekali, saya rasa bisa kita lakukan karena kita udah punya goals yang maksudnya punya tujuan yang jelas buat lakuin, kita udah punya siapa saja yang akan melakukan itu, dan kita tahu targetnya kapan untuk kita lakukan, benefitnya apa, tujuannya apa, ini untuk memperbaiki. Otomatis kalau mereka tahu dengan jelas goals kita untuk memperbaiki, misalnya satu organisasi yang mungkin saat ini kita sedang pimpin, misalnya kayak gitu, ataupun tempat di mana kita sedang berada, saya yakin pasti mereka bisa terpengaruh dengan idenya kita, dengan tujuannya kita. Yang penting kita dapat mengkomunikasikan itu dengan baik, dan kita harus punya ya komunikasi plan gitu kan ya. Itu kalau menurut saya, karena menurut saya sih hidup kita kan harus terus mengimprove ya. Dulu relawan Angel kita punya pelayanan hanya beberapa, tapi kita berpikir bagaimana ada sekitar 4 pelayanan yang kita punya bidang ya. Kita punya rumah belajar, kita bagi-bagi buku gratis gitu kan ya. Kemudian kita menyiar di radio, kita bikin konsultasi, kita bikin kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Kemudian kita akhirnya berpikir gimana untuk bikin kreatif ya. Nah, untuk
meyakinkan orang, mengconvince orang, otomatis kita harus kasih tahu goals yang jelasnya seperti apa. Nah, makanya kita butuh untuk selalu kreatif dan kita tahu siapa yang harus kita temuin. Dan bersyukur waktu itu saya dapat bertemu juga dengan Silvani waktu itu ya. Untuk sekali kita create satu program seperti ini, tanya psikolog. Jadi yang penting adalah goals kita jelas dan kita tahu untuk siapa orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi udah di mapping dulu. Kalau mungkin kita bikin project, kita tahu stakeholders kita siapa gitu ya. Mungkin itu, terima kasih. Thank you banget Kak Eva udah whole package nih ditambahkan penjelasan. Yang penting kalau kita udah tahu polanya, pattern dari masalah kita itu dan pattern dari sebuah penyelesaian masalah, sebenarnya everything kita bisa mencapai yang kita inginkan. Tapi ingat, apapun yang kita melakukan itu ada etika-etikanya, dan etika-etika tersebut, step-step tersebut jangan sampai kita kebablasan atau kelupaan juga gitu. Tapi tadi intinya sudah semua ya, udah bisa. Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti untuk kita pribadi juga ini semua tentang materi yang saya sampaikan juga adalah proses pembelajaran masing-masing juga nih. In some point kita di dalam satu sisi, di dalam kehidupan tertentu kita mungkin orangnya zona nyaman, tapi kadang-kadang juga bisa juga nih terjadi di bidang kehidupan yang lain. Maksudnya misalnya di bidang kehidupan pekerjaan kita bisa keluar dari comfort zone. Itu semua kembali lagi sebuah pilihan yang diberikan pada kita nih untuk menentukan kita mau bawa kemana nih, tujuan hidup kita seperti apa. Tapi penting sekali nih yang perlu kita ingat adalah apapun yang kita lakukan kita harus punya goals gitu. Karena kadang-kadang hidup tanpa tujuan seperti nasi tanpa garam menurut saya. Jadi perlulah kita perlu membuat sebuah planning, tapi planning yang bisa realistis. Jadi jangan buat plan tapi nggak bisa diimplementasikan. Jadi perencanaan itu penting, tapi yang lebih penting adalah mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan melalui pekerjaan atau yang kita kerjakan. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan pada teman-teman pada sesi sore hari ini. Apakah masih ada lagi yang masih mau sharing ke saya di sore hari ini? Masih ada lagi? Halo Caroline. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyain? Kak, bisa nggak sih kalau misalkan kita lihat pengelompokan klasifikasi keluar comfort zone-nya yang mana? Maksudnya? Nggak maksud. Iya, klasifikasi. Misalnya kan kita di komunitas A, komunitas B, komunitas C. Oh oke. Saya mau di klasifikasi di komunitas C dulu deh untuk kalau saya keluar comfort zone-nya, kira-kira bagaimana ya efeknya kayak begitu. Oh oke. Saya harus paham sih maksudnya, cuman saya belum ada belum ada pengalaman. Maksudnya ini kan harus ada klasifikasi bidang-bidang pekerjaan tertentu ya, atau misalnya model-model aktivitas-aktivitas tertentu yang mungkin bisa dilakukan oleh orang per orang. Tetapi intinya gini,
Hmm, karena kadang-kadang misalnya orang yang di dunia kreatif itu kan misalnya pemusik, seniman, misalnya seperti itu kan mereka jiwanya nggak bisa jiwa comfort zone sebenarnya, nggak terlalu bisa jiwa comfort zone, tetapi pada satu sisi secara umumnya mereka kadang-kadang cranky juga, makanya kadang-kadang sentimen sisi sensitivitasnya di dalam orang yang berjiwa seni juga ada, tetapi mereka uh, pada dasarnya orang yang kreatif gitu. Jadi orang yang comfort zone ini sebenarnya tipikal orang yang membutuhkan kreativitas dan inisiatif yang baik juga gitu. Pada intinya seperti itu. Cuman kalau misalnya pemetaannya kelompok ini atau kelompok mana dia di berdasarkan comfort zone-nya sebenarnya ada sih. Tapi ini harus dilihat lagi dari sisi dikembali lagi pada sisi tipe kepribadiannya gitu. Bisa dilakukan, tetapi saya harus ngecek dulu, tes dulu. Gitu. Tapi untuk mengelompokkan pekerjaannya, not right now, ya saya belum bisa untuk bisa memberikan pemaparan yang secara lebih rinci. Mungkin itu kali-kali Pak. Iya sih, iya kayak begitu, iya karena bukan apa-apa sih kalau misalkan istilahnya gini, misalkan kita mau jadi influencer, terusnya kita mau jadi seorang pemimpin, otomatis berarti kita harus bisa keluar dari comfort zone yang A, comfort zone B, comfort zone C ya. Misalkan dalam contoh, oke, gue keluar comfort zone dari bidang travel dengan coba backpacker. Oke, gue keluar dari comfort zones, nggak tergantung sama keluarga besar untuk mengobati ibuku, berdiri di kaki sendiri. Oke, itu misalnya keluarga. Oke, misalnya di mana di sekolah. Oke, gue nih gabungnya sama ibu-ibu Indonesia. Tapi kalau gue gabung sama ibu-ibu Indonesia, gue nggak bisa belajar bahasa asing dong. Jadi gue coba bergaul dengan ibu-ibu beda bangsa. Itu keluar dari comfort zones, ya kan? Terus apalagi ya? Oke, begini. Lagi misalnya di kelompok pelayanan gereja, gue mau gabungnya sama yang Advent aja karena gue memang jadi maksudnya di situ gue ada sejenis, tapi tapi kayaknya nggak bisa juga kayak gini. Gimana kalau gue nimba ilmu juga ke denomitas ya Kak ya? Denomitas atau apa ya? Misalnya ke kelompok denominasi. Ya, denominasi GKI atau enggak semacam kayak karismatik. Jadi tahu gitu kan. Nah, dari kelompok-kelompok yang pemetaan ini, itulah yang bisa memperkaya wawasan dan juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang bijaksana. Dan satu bijaksana, kedua tidak judging, dan ketiga bisa lebih memahami, dan memahami itu sama kayak empati ya. Iya, memahami dan ya apalagi ya, saya lupa deh, kayak dalam problem solving ya. Bagaimana Kak? Bisa nggak? Ya bisa aja, misalnya kan ini kan, tapi ini nggak bisa kita bilang ini nggak bisa menjadi sebuah obligasi gitu, nggak bisa jadikan sebuah kewajiban, karena sekali lagi orang yang misalnya dia suka mencoba hal yang baru, itu juga sebenarnya zona kemampuan dia kan itu juga gitu, itu adalah kemampuan. Istilah zona nyaman, tetapi bukan zona nyaman seperti itu sesungguhnya. Ada yang misalnya dia zonanya dia memang pengennya reaching someone, terus dia influence dan sebagainya. Tetapi ini tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi ini kembali lagi, ini adalah sebuah pilihan-pilihan dari seseorang. Misalnya dia pengen bergaul dengan, saya pengen bergaul aja dengan orang sesama Advent misalnya, atau saya yang seorang Advent, emang kenapa kalau saya bergaul sama orang Muslim misalnya seperti itu. Terus
atau juga sesama komunitas, kenapa sih kok dia orang, kan lu orang ini, orang apa, misalnya kalau semacam seperti itu. Cuman itu akan kembali pada perspektif personal masing-masing. Tapi orang yang berada di dalam yang sudah keluar dari zona nyaman, they care about that, tetapi dia merasa bahwa value-nya berbeda, value gue berbeda dengan lo, gitu misalnya. Nah, tetapi orang yang berada di zona nyaman, seringkali tidak merasa bisa berterima nih, tidak bisa bertoleransi terhadap value orang yang berbeda dari komunitasnya. Itu yang berbeda, yang itu yang membedakan. Seringkali seperti itu. Tetapi orang yang merasa sudah orang yang untuk keluar dari zona nyaman, merasa bahwa perbedaan itu it's okay. Tetapi sekali ini ada quote and quote-nya ya. Jangan sampai juga kita salah menafsirkan mereka yang berbeda dengan komunitas itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Jangan salah persepsi juga. Kembali lagi nih, pilihan yang terjadi pada hal-hal tersebut itu dikembali lagi pada nilai-nilai etika dan moral yang dimiliki masing-masing gitu. Jadi ada polisi moralnya juga nih, moral dan etikanya juga akan berlaku seperti ada syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi apakah zona nyaman yang orang keluar zona nyaman itu growth nggak? Zonnya itu deh. Maksudku. Growth itu dalam arti dia sudah bisa value-nya yang terbentuk itu udah baik nggak? Gitu. Kalau misalnya dia masih tahap learning, tadi kan dilihat zonanya ya, kalau misalnya keluar dari zona nyaman, masih fear zone, terus dia udah ke learning zone, tetapi dia nggak bisa growth, artinya dia mencoba belajar untuk mencoba melihat situasi. Posisinya jangan sampai over capability, artinya apa? Membuat orang menjadi sombong gitu, atau membuat orang menjadi meremehkan orang lain dan komunitas lainnya, itu juga nggak bagus juga. Jadi perlu benar-benar berhati-hati dalam menyikapi juga nih, mau keluar dari zona nyaman, tetapi perlu ada syarat dan ketentuan yang berlaku juga, ada etika-etika yang perlu dipatuhi juga. Tetapi bukan berarti orang yang dengan zona nyaman juga mereka sepenuhnya salah dan sepenuhnya benar, enggak juga. Jadi kembali lagi nih, saya seringkali mencontohkan sebuah kepada orang lain gitu, atau misalnya pada pasien saya bilang, ukuran baju kamu atau ukuran baju saya, kalau kamu kasih ke saya atau kamu kasih ke orang lain, itu cocok nggak? Gitu. Kalau misalnya nggak cocok, berarti kamu nggak bisa paksakan nih. Tetapi bisa nggak kita mencoba untuk menjembatani ya? Nah, pertanyaannya itu tuh. Itu bisa. Halo? Iya. Filantropi kalian meeting jam berapa ya? Nah, jadi gitu ya Kak Lita ya. Bagaimana kita bisa menjembatani perbedaan? Ya udah, baiklah kalau begitu lah. Gapnya yang kita kecilin. Sampai di situ. Iya, katanya tadi Pak Kris bilangin gue ikut. Gimana sih? Ada suara ini Kak Evan. Ya udah, oke. Enggak, gue bisa pulang ke gue masih banyak kerjaan gue. Iya, gue masih ada kerjaan nih, masih mau follow-upin lagi. Atau yang presentasi buat ini nggak bisa gue kayaknya. Gue pulang jam 6. Ya udah, lu duluan ya. Makasih. Oke, itu ya kali kurang lebihnya. Iya Kak, kesimpulannya berarti menjembati ya, terusnya juga lihat lagi, aduh susah kalau saya bahasa ini, kadang-kadang mau menjembatani. Iya, menjembatani, ya benar ya, menjembatani. Terusnya yang kedua, lihat kemampuan diri, goalnya apa ya. Terusnya yang ketiga, jangan menjadi sombong.
Itu kan intinya ya, Kak. Ya. Lumayan clear, jadi paham. Thank you banget Kak Lita udah kasih lebih clear, udah berikan penataan kesimpulannya. Ya sih, kita kan sharing dan caring ya, karena kan kadang-kadang waktu kita memberikan suatu sharing itu kan kita kan juga melihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui dan saya nggak tahu sih berapa target yang umur yang di grup ini itu dari berapa, tapi dengan adanya diskusi, salah satunya sebagai diskusi psikologi ini setidaknya sangat membantu sekali dalam memberikan dalam menapaki the real life ya, apakah di komunitas tempat dia bekerja atau di pelayanannya atau enggak di social life-nya gitu ya, karena jadi tahu oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini, oh ini tipe karakternya begini. Jadi seperti yang kata Kak Silvana, jangan pernah bosan belajar. Sama seperti saya, walaupun sudah 40 tetap mau belajar. Karena Kak, belajar itu saya sangat terinspirasi sekali dengan kisah nenek-nenek yang sampai usia 70-80 tahun tuh dia mengambil dokter atau sarjana gitu. Yang sering kali kalau misalnya kita kalau denger ya, aduh saya udah tua, nggak bisa saya belajar lagi. Itu kayaknya kalau kita bandingkan dengan posisi ada orang yang jauh usia, kalau dibilang usia kadang-kadang ternyata ada yang seperti itu, seperti ya saya sebagai anak yang mungkin usia masih di bawah atau misalnya itu wow, masih ada orang yang luar biasa juga punya kapasitas seperti itu. Jadi proses belajar itu sampai napas kita nggak ada tuh udah selesai gitu, kan nggak ada lagi belajarnya. Jadi apapun juga yang menurut saya sih proses belajar. Dan saya sangat orang yang sangat menghargai selalu dengan proses gitu. Dan hasil itu adalah bagian dari proses. Jadi ya itu semua terjadi karena apa? Kita bisa belajar. Bahkan ketika saya harus menghadapi pasien saya sendiri, saya belajar. Belajar ternyata ada masalah seperti ini. Belajar karena ternyata ya macam-macam gitu. Jadi kita bisa mengetahui ragam hal itu ketika kita mau belajar, mau belajar dan mau bisa melihat kita ini dijadikan sebuah pelajaran juga. Dan dari diskusi juga enak nih, makanya kalau misalnya kita diskusi itu sebenarnya pengalaman yang luar biasa yang bisa kita dapati dalam setiap kesempatan. Jadi don't stop learning, don't stop jangan berhenti untuk belajar dan berusaha untuk berubah. Itu bisa dilakukan asal kita mau. Perubahan itu bisa terjadi kalau kita mau. Kalau cuma sebatas niat-niat aja itu kayak omong doang. Itu mungkin ya, saya simpulannya nggak terlalu seperti yang motivator yang catchy yang bisa membuat sebuah quote and quote yang gimana, tapi intinya adalah saya seperti tadi ya, teman-teman sudah bisa mengambil sendiri poin-poin yang saya sudah sampaikan, dan dari Kalita dan Kak Eva juga bisa saling sharing juga terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Ya, terima kasih Kak Silvi. Pokoknya jangan pernah takut untuk keluar dari comfort zone. Setidaknya kalau misalkan ternyata itu kurang mendapatkan apresiasi dari apa yang kamu perjuangkan, tetapi setidaknya memberikan nilai positif untuk lebih meningkatkan karakter building kalian ya. Maksudnya sama seperti saya. Dulu saya nervous, nggak bisa ngomong di depan umum. Tapi belajar keluar dari comfort zone dengan cara kelompok kecil dulu ya, mengajar kelas anak kecil. Lama, ternyata
Dari seorang yang pendiam dan nervous, sekarang Kak Silvana bisa ngelihat cap-cap cu, baba. Ya, so pokoknya take in your positive, lihat maksudnya goalnya apa, berapa tahun, terusnya lihat lagi masanya. Kalau misalnya ternyata masih tetap bisa berjalan, go ahead. Kalau ternyata stuck, terusnya lihat lagi dari kemampuan diri, skill, times your energy, and also there is a cost you have to pay. Itu butuh pertimbangan juga. Lagi-lagi pakai SWOT analisis ya, Kak. Bisa ya? Saya pakai 51H juga bisa. Apa tuh? Satu What, apa? What, who, when, why, where, Oh how. iya. Simple. Ya benar. Iya benar, itu simpelnya what sama satu itu SWOT analisis, sama satu lagi how, sama lingkaran. Kalau kita di bahasa ekonominya sih bilangnya lingkaran setan ya. Aku waktu itu udah pernah ketemu kata-katanya tapi lupa lagi ya. Itu juga bisa jadi bahan riset juga sih untuk bisa keluar dari comfort zone juga. Iya. Dan ya udah deh, udah terlambat Kakak. Seringkali aku kasih itu juga kalau untuk membuat mereka menentukan tujuan hidupnya, saya seringkali memakai lingkaran. Teorinya manajemen tadi 5W+1H. Iya sih, halo? itu halo. Ya. Oke, aku rasa mungkin itu dulu kali ya. Aku harus sign out nih. Udah jam 4 lewat. Jadi intinya terima kasih banyak buat teman-teman udah berpartisipasi dan materi udah aku sharing tadi ya. Jangan bosan-bosan, nanti tetap aku bisa nanti kalau diberi kesempatan kita sharing lagi. Dan terima kasih buat Relawan Injil yang udah memberikan platform ini untuk bisa kita lanjut diskusi. Akhir kata, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat, tetap diberkati oleh Tuhan, jangan lupa bersyukur dan tetap berdoa, selalu bahagia. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, silakan mau host, mau ada kalimat penutup atau gimana? Kasih semuanya, terima kasih sudah join untuk acara ini. Oke. Aku langsung ya. Dan biarlah kita boleh tetap join pada hari selanjutnya. Pembahasannya sungguh bagus sekali. Baiklah, terima kasih semuanya yang sudah join. Kita tutup dengan doa yuk. Terima kasih. Silakan. Baiklah, saya akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan memberikan hikmat kepada narasumber kami, Kak Silvana, dalam memberikan pembahasan di sore hari ini. Dan biarlah kami yang mendengarkannya, yang hadir melalui Zoom pada sore hari ini, boleh terberkati dan mengerti, dan kami harus keluar dari zona nyaman kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Bye semuanya. Terima kasih.